Surat Al-Zalzalah. Harus kawan. Silakan. Ada yang mau berbagi catatan? Monggo. Ayo, dulu banyak kok sering berbagi mulai dari klaster Kalimantan, laki, perempuan, klaster Jawa, Sumatera, ya bahkan Australia. Monggo, ayo gantian. Beri peluang untuk berbagi barokah tengah hujan rintik seperti ini. Ayo, dan yang mau berbagi
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menyampaikan catatan surat Az-Zalzalah ayat 1-5. Surat Az-Zalzalah ini adalah membahas tentang kiamat, yaitu goncangan yang terjadi pada hari kiamat. Kalau bagi yang belum pernah merasakan gempa atau suatu bencana, itu feel-nya itu berbeda kalau diceritain tentang kiamat. Tapi kalau sudah pernah merasakan bagaimana paniknya terjadi gempa atau suatu goncangan, itu sangat panik. Dan saat itu Gus Lori menceritakan tentang cerita Gus Lori saat bertugas di Aceh, yang mana terjadi tsunami susulan ketika bertugas menjadi relawan di Aceh. Nah, dari cerita tersebut sangat paniknya itu sampai orang-orang keluar rumah itu dalam kondisi sudah nggak ingat lagi, bahkan yang ya nggak malu, ada yang cuma pakai celana dalam atau yang lainnya. Nah, dari cerita di situ beda ya yang sudah pernah merasakan dan yang belum. Kemudian di surat Az-Zalzalah ini diceritakan tentang kiamat. Jadi kiamat yang bukan hanya sebuah goncangan bencana, tapi terjadinya benturan planet. Jadi sangat dahsyatnya ketika digoncangkan sekuat-kuatnya. Kalau Allah sudah mengatakan sekuat-kuatnya, ya berarti tidak ada yang kuat dari selain goncangan ini. Kemudian poin selanjutnya ada 3 beban bumi, yaitu semua material yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah semua mayat yang harus dia hidupkan dan akan dihakimi. Yang ketiga, bumi ini sudah tidak kuat menanggung keangkara murkaannya manusia. Bumi sampai bersumpah, wahai manusia, kamu sekarang kok sombong berada di atas bumi. Nanti kamu baru tahu jika sudah masuk ke dalam perutku, maka akan aku jepit. Jadi pada saat itulah bumi akan meluapkan kemurkaannya kepada manusia. Selanjutnya, tentang kiamat ini tidak perlu kita perdebatkan. Yang pasti kiamat itu akan terjadi, pasti terjadi. Apapun terjadinya, tidak perlu difikirkan lagi. Yang perlu kita pikirkan adalah, sudah siapkah kita dalam menghadapi hari kiamat tersebut? Sudahkah sanggup kita cukup? Sudahkah bekal kita untuk di akhirat nanti sudah cukup? Kemudian dilanjut dengan tanya jawab tentang kiamat terjadi ketika orang beriman satu persatu diwafatkan. Siapa Gus Glory? Allah sudah memberi clue dengan adanya bencana-bencana, tidak pandang ya, baik orang yang beriman maupun yang tidak, atau bagi orang yang kafir atau musyrik. Maka jika bencana itu terjadi di suatu daerah atau ini, maka bencana itu menjadi hukuman bagi orang kafir ya, bagi orang musyrik kafir itu menjadi hukuman, dan bagi orang mukmin itu adalah panggilan untuk menuju Tuhannya. Jadi kalau memang Allah berkehendak di suatu daerah situ ya tetap terjadi, tidak melihat di situ ada orang mukmin atau tidak. Kita tidak tahu misalnya terjadi angin topan, tidak tahu itu angin dari mana. Angin perubahan kah, angin bencana, atau angin apa? Karena memang angin itu bermacam-macam. Ada satu sahabat bertanya tentang kiamat, yaitu, jawab Nabi, kamu kok menanyakan tentang kiamat? Apa yang kamu banggakan untuk menghadapinya? Jawabnya, saya tidak punya
ibadah atau amalan apapun kecuali aku hanya cinta kepadamu. Lalu Rasulullah menjawab, apa bukti cintamu kepadaku? Padahal orang yang cinta padaku itu akan mudah gugur perbendaraannya seperti turunnya air hujan dari langit. Itu catatan dalam. Mungkin dari dulu-dulu yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, izin Gus Lori, Mbak Umiana, ada sedikit tambahan catatan saya. Kenapa manusia sekarang ini sombong, kenapa manusia ini dolim, dan kenapa manusia ini pintar? Karena kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, atau bahkan tidak berusaha untuk mengetahuinya, dan kurang yakin adanya akhirat. Kemudian dari pertanyaan Pak Maman tentang hari kiamat, apakah betul bahwa orang tidak beriman itu tidak merasakan kiamat? Gus Dori menjelaskan bahwa dalam salah satu hadis disampaikan bahwa kiamat akan datang itu setelah satu persatu orang beriman itu akan diwafatkan, sehingga yang tersisa itu hanyalah orang-orang yang fasik. Kemudian kalau kita melihat ayat yang kedua dari Quran surat Al-Zalzalah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, beban-beban berat yang dikandungnya itu termasuk manusia yang sudah terkubur ribuan tahun yang lalu. Berarti ini bisa diartikan bahwa yang semua manusia akan merasakan. Begitu tambahan sedikit Gus Dori, dulur-dulur dan Mbak Umiana. Matur suwun. Alhamdulillah. Selanjutnya ayat 6 sampai 8. Baru kemarin kita bahas. Ayat 6 sampai 8. Ayo bangun. Kayaknya ini ada yang masih ngantuk ini. HP-nya ditaruh di sebelahnya kerukupan. Soalnya hujan di mana-mana, rintik-rintik kayak gini memang bikin ngantuk. Ayo bangun dulu, bangun. Siapa yang punya catatan? Yang sudah kita bahas kemarin, ayat 6 sampai 8 surat Al-Zalzalah. Ayo gantian, capek nanti Pak Jo sama Mbak Umi itu. Ayo, gantian. Silakan. Yuk, bangun. Tentang bahwa kita akan berbondong-bondong menuju Allah dalam berkelompok-kelompok, tentang tiap amalan kita sebesar atom pun akan dicatat. Silakan. Ayo, ada 86 kamera ini. Masa nggak ada yang punya catatan? Sambil nunggu dulur-dulur, biasanya sampai 160 lebih kamera kok. Baru separuh ini yang hadir.
Monggo Pak Muji. Terima kasih Mas Mizan. Akhirnya muncul juga suara nada yang berbeda dari Lombok Mizan Mas Mizan Ibrahim. Ada yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Mizan? Silakan. Mizan. Permisi untuk Silakan. catatan kami, yakni ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idz yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Kemarin Gus Gulari menerangkan bahwa di dalam ayat 6 ini besok kita datang dengan berkelompok dan golongan masing-masing
atau minimal itu terbagi dua, yakni wa ashabul yamin dan wa ashabul shimal, yang sesuai di dalam Quran surat Al-Waqiah. Itu ada golongan kanan dan ada golongan kiri. Kemudian pada hari itu akan dikeluarkan dari alam kubur, akan dikeluarkan dalam keadaan berkelompok. Nah, itu apa tujuannya? Yaitu ditunjukkan CCTV-nya. Sementara CCTV manusia itu yakni sangat detail dan tak akan terlewatkan karena pemasangan CCTV itu melalui aliran darah, melalui detak jantung, melalui kembang kempisnya hati. Maka tidak bisa dibohongi, sehingga besok itu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mungkin itu tambahan dari catatan kami. Terima kasih. Matur suwun. Ada lagi? Tambahan catatan? Wonten satu surat penguat saja, Gus, bahwa apa yang kita lakukan itu semua kita pertanggungjawabkan, itu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ditekankan bahwa yang bersaksi nanti bukan mulut kita, akan tetapi mata kita, pendengaran kita, bahkan kulit tubuh kita yang akan bersaksi. Ini yang harus menjadi penekanan kepada kita agar kita lebih hati-hati dalam bersikap, dalam berucap, dan dalam bertingkah laku. Matur suwun, niku mawon Gus Glori dan dulur-dulur yang lain. Izin menambahkan, Gus. Ya, monggo. Tertinggal. Jadi nanti akan diperlihatkan amal-amal kita. Barang siapa yang mengerjakan sebaik-baik sebesar debu atau atom, yaitu yang terkecil, akan diperhitungkan semuanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Kemudian yang belum tersampaikan tadi tentang betapa kagetnya ketika diperlihatkan CCTV-nya Allah, menganggap sesuatu yang kita katakan di dunia kaget. Yang kita katakan itu sesuatu yang tidak kita anggap dosa. Kita anggap tidak dosa, ternyata Allah itu berdosa. Itu yang perlu kita teliti sekali dalam hidup kita. Jangan sampai kita nanti ternyata yang kita ucapkan itu menyakitkan hati orang lain. Itu kemarin yang menjadi garis bawah yang perlu kita teliti. Karena CCTV-nya Allah itu tidak akan meleset sedikit pun. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Itu saja, Gus. Terima kasih. Oke, insya Allah sudah lengkap ya. Jadi dari beberapa ini tadi surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 itu memang awalnya adalah jadi asbabun nuzul ya, ini bicara asbabun nuzul terutama ayat 7 sampai 8 itu
memang asbabun nuzulnya atau latar belakang ayat ini turun, kalau dalam satu riwayat hadis Ibnu Abi Hatim, itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu menerangkan bahwa kedua ayat ini diturunkan terkait dengan kaum muslim yang kala itu beranggapan bahwa bersedekah yang kecil itu takkan mendapat pahala, dan juga berdosa yang kecil itu tidak akan mendapat siksa. Jadi ada yang berpandangan begitu, sehingga ayat ini turun. Ayat ini turun karena dengan adanya pandangan semacam itu, ada semacam kecerobohan. Orang kemudian menjadi, loh, enggak apa-apa, sedikit aja, enggak apa-apa, kecil aja kok, gitu. Padahal itu enggak ada begitu. Ya. Nanti hal-hal yang kayaknya kecil, padahal di mata Allah itu akan sangat diperhitungkan. Akan sangat diperhitungkan. Jadi waktu itu ada perintah untuk di dalam surat Al-Insan itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, hal semacam ini dianggap hal kecil, dianggap pahala sedikit yang nggak akan dicatat, atau mungkin dosa kecil yang juga kayak nggak akan dicatat, padahal di mata Allah semuanya, sehingga ayat ini turun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa sekecil apapun dosa dan sekecil apapun pahala tetap dicatat dengan baik. Karena itu tadi CCTV-nya Allah sangat-sangat detail, sangat runut, lengkap, sistemik. Ya. Itu asbabun nuzul. Jadi pada saat itu ada turun ayat ke-76, surat ke-76, yakni surat Al-Insan, atau disebut juga surat Ad-Dahr, ayat ke-8 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yud'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, dan memberikan makanan yang dicintai itu kepada orang miskin, anak yatim, maupun orang yang ditawan. Nah, beberapa sahabat menurut Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim itu menyatakan begitu. Beberapa sahabat menganggap bahwa amal-amal yang kecil gitu nggak akan dicatat. Demikian pula dosa-dosa yang kecil juga nggak akan dicatat. Itu yang membuat kemudian turun ayat 7 dan 8 surat Al-Zalzalah ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi penegasan, oh enggak, semua akan dicatat, semua akan ditulis di dalam buku amal manusia. Oke, itu sebagian. Memang kita harus benar-benar hati-hati betul ya, dulur ya. Harus ngitung-ngitung betul sekarang ini. Ada yang mau disampaikan, silakan.
Oh, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait ayat ini, terkait apa yang sudah kita pelajari kemarin. Atau ada pertanyaan lain terkait dengan yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di surat Al-Adiyat. Al-Adiyat ini surat Makkiyah, surat ke-100, ayatnya ada 11 ayat yang diturunkan di Makkah.